Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru berjudul The Woman King yang dirilis tahun 2022. Film ini bercerita tentang kisah nyata, mengisahkan para pejuang wanita Afrika yang berjuang untuk membebaskan rakyat Afrika dari perbudakan yang dilakukan oleh kerajaan lain, dan perbudakan ini akan dijual ke Eropa. Yowes, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya. Berlatar belakang di Afrika tahun 1823. Kita diperlihatkan sekelompok pejuang wanita dari kerajaan Dahomey yang disebut Agoji. Agoji dipimpin oleh seorang jenderal wanita bernama Naniska. Mereka berencana untuk menyerang desa Mahi karena orang-orang Mahi menculik orang-orang Dahomey dan diberikan ke kerajaan Oyo untuk dijual menjadi budak. Para pejuang wanita dengan sangat lihai bertarung melawan segerombolan pria dari desa Mahi yang menyekap warga Dahomey. Setelah Agoji berhasil menghabisi semua musuhnya, ada satu warga Dahomey yang kehilangan ibunya, dan ia bilang jika sebagian dari mereka sudah dijual oleh kerajaan Oyo untuk dijadikan budak. Agoji pun segera pulang ke kerajaan. Mereka disambut oleh warga sebagai pahlawan, dan para warga sangat bahagia karena bertemu kembali dengan keluarganya yang sempat diculik. Scene berganti ke seorang wanita bernama Nawi, bukan Ngawi, jangan refleks joget. Ayahnya berencana untuk menjodohkan dirinya dengan seorang pria kaya bernama Abade. Namun Abade malah bersikap kasar yang membuat Nawi kesal. Ayah Nawi pun kesal karena sikap Nawi yang tomboy dan beberapa kali gagal dijodohkan. Ayahnya kemudian mengirim Nawi ke kerajaan untuk menjadi pasukan Agoji. Nawi disambut satu prajurit veteran bernama Izogi. Nawi diajak untuk ke tempat prajurit baru bersama wanita lainnya. Di desa Mahi, pemimpin kerajaan Oyo bernama Oba Ade merasa kesal karena di bawah pimpinan raja baru Agoji semakin berani melawan kerajaan Oyo. Naniska melaporkan kepada raja baru bernama Gezo jika pasukan Oyo sudah memasuki Dahomey. Naniska menyarankan untuk melawan karena mereka sudah berpuluh-puluh tahun diinjak-injak dan para warganya dijual untuk dijadikan budak. Tapi penasehat raja menolak karena jika berperang kerajaan Dahomey akan kalah karena kerajaan Oyo mempunyai lebih banyak pasukan serta senjata yang lebih canggih, dan juga dari penjualan budaklah kerajaan Dahomey menjadi makmur. Tapi Naniska tetap ngotot ingin melawan dan ingin kerajaan Dahomey berdagang hasil tani saja. Raja pun setuju dengan keputusan Naniska dan berjanji jika ini terakhir kalinya ia akan menjual warganya untuk dijadikan budak. Setelah itu Naniska menyambut prajurit baru dan menjelaskan jika untuk menjadi Agoji mereka tidak boleh mempunyai suami dan tidak akan pernah mempunyai suami. Keesokan harinya prajurit baru dilatih untuk membuat senjata dari tali. Tapi Nawi malah ngedumel jika tali tidak bisa dibuat senjata. Hal itu didengar Naniska dan Nawi disuruh untuk memenggal boneka dengan pedang milik Naniska. Tapi Nawi malah tidak kuat mengangkat pedang dan tidak cukup kuat untuk memenggal kepala boneka. Malamnya Nawi mengeluh jika keluarganya kejam kepada dirinya. Tapi Izogi mencoba menghiburnya, dan rata-rata prajurit Agoji mempunyai masa lalu yang kelam, termasuk Izogi sendiri. Latihan masih berlanjut di pagi hari, dari latihan fisik, latihan gelut melawan Izogi,
dan juga latihan menembak. Look at you. Kemudian latihan berlanjut. Dua prajurit Agoji yang mempraktekkan memenggal kepala boneka, tiba-tiba bonekanya meledak karena diberi bubuk mesiu. Naniska pun tahu jika Nawilah pelakunya. Karena perbuatan Nawi yang sudah kelewat batas, Naniska sangat marah dan memutuskan untuk mengeluarkan Nawi dari Algoji. Tapi Nawi memohon agar diberi kesempatan satu kali, karena jika keluar ia tidak ada tujuan lain. Naniska pun akhirnya tidak jadi mengeluarkan Nawi. Malamnya Naniska terbangun dari mimpi buruknya yang sama berulang kali. Satu teman seperjuangannya bernama Amenza mencoba menafsir mimpi Naniska. Saat ditafsir, Naniska akan bertemu dengan seseorang yang ia kenal dari masa lalu. Ia juga sempat melihat Nawi yang terus berlatih sampai larut malam demi membuktikan jika ia akan menjadi prajurit seperti Naniska. Malam pun berlalu. Di tengah pesta yang meriah, tiba-tiba Oba Ade datang ke kerajaan Dahomey. Ia berniat untuk meminta upeti ke raja dan juga meminta 40 orang Agoji untuk dijual menjadi budak. Raja Gezo kemudian nego untuk memberi 20 Agoji dan Oba Ade pun setuju dan meninggalkan beberapa pasukannya untuk membawa bayaran upeti. Naniska yang melihat Oba Ade sangat dendam karena di masa lalu Naniska disiksa, disekap dan diperkaos oleh Oba Ade bersama beberapa temannya. Sempat terjadi cekcok karena pelabuhan Dahomey yang menjadi pusat perdagangan sudah diambil oleh Oyo. Naniska pun mulai memilih dan sayangnya Nawi harus terpilih untuk dijual menjadi budak. Di pelabuhan seseorang bernama Santo dan anak buahnya bernama Malik datang ke Afrika untuk membeli beberapa budak dan akan dikirim ke negaranya. Tapi Malik terlihat tidak setuju terhadap perbudakan serta melihat manusia yang dikerangkeng layaknya hewan. Di waktu bersamaan 20 Agoji pesanan Aba Ode datang. Bukannya menyerahkan diri, Naniska malah memberikan kepala anak buah Aba Ode yang menandakan menyatakan perang kepada kerajaan Oyo. Semua Agoji pun segera pergi, namun Nawi malah kembali membantu Naniska dengan menutup gerbang pasukan Oyo yang akan menyerang. Sedangkan Naniska sendiri masih sibuk bertarung. Karena pasukan Oyo berhasil lolos dari gerbang, Naniska dan Nawi segera kabur pergi lompat ke laut ke perahu jemputan mereka. Mereka juga ditembaki dari atas. Beruntung tembakan tidak ada yang kena dan 20 Agoji berhasil selamat. Dirasa aman, Naniska malah marah ke Nawi karena Nawi tidak patuh terhadap rencana dan itu akan membuat dirinya beserta lainnya berbahaya. Setelah itu Naniska menunjukkan hasil panen sawi yang menjanjikan kepada Gezo. Gezo pun akhirnya setuju untuk menaklukkan kerajaan Oyo dan memilih untuk menjual hasil tani saja. Jin pun berganti ke Nawi yang mengasah pisau di tepi sungai. Tak lama kemudian ia bertemu dengan Malik dan Nawi mengambil bajunya agar Malik pergi ke kota dengan telanjang layaknya budak yang ia beli. Tapi Malik bilang jika ibunya adalah orang Dahomey dan Malik juga tak mau warga Dahomey menjadi budak. Tapi tiba-tiba Santo datang yang mengharuskan Nawi harus segera pergi dari sana. Santo dan Malik kemudian pergi menemui Raja Gones untuk membahas jual beli budak. Tapi sebelum itu mereka menonton ujian akhir prajurit Dahomey dan akan menentukan siapa yang terbaik. Ujian pun dimulai, diawali dengan melewati kumpulan batang berduri yang membuat badan peserta harus lecet-lecet. Kemudian dilanjutkan dengan memanjat tebing.
Tapi saat turun, Nawi langsung loncat agar mendahului lawannya. Tapi pada akhirnya Nawi lah yang menang dan Nawi adalah kandidat yang terbaik. Karena kemenangan tersebut, Nawi mendapat hadiah sebuah pedang spesial dari raja. Naniska kemudian bertemu dengan Nawi untuk mengobati lukanya. Tapi saat melihat bekas luka di tangan Nawi, tiba-tiba Naniska terlihat terkejut dan sangat tidak percaya. Karena bekas lukanya terlihat mirip dengan anak Naniska yang ia buang saat bayi. Karena bayi tersebut hasil dari salah satu pria yang memperkaosnya. Santo mencoba negosiasi dengan Gezo agar tetap memberikan rakyatnya agar dijual. Karena perdagangan itulah yang membuat kerajaan Dahomey kaya. Tapi Gezo menolak dan tetap melawan kerajaan Oyo demi membebaskan rakyatnya. Saat latihan, Nawi dihampiri oleh Malik jika ia ingin bertemu Nawi nanti malam. Malamnya Nawi beserta prajurit baru lainnya melakukan sumpah darah. Selesainya acara, Nawi pergi ke dalam hutan bertemu Malik. Malik bilang jika kerajaan Oyo sedang menyiapkan pasukan dan bekerja sama dengan suku lain untuk menyerang Dahomey. Mereka berdua menjadi dekat hingga akhirnya mereka saling suka satu sama lain. Nawi kemudian menemui Naniska untuk melaporkan jika kerajaan Oyo akan menyerang bersama suku lain. Tapi Naniska malah marah karena ia bertemu dengan seorang pria dan Agoji seharusnya tidak boleh mempunyai pasangan. Karena sikap Naniska yang selalu sombong dan seakan-akan hidupnya paling menderita, Naniska pun membicarakan masa lalunya. Naniska yang saat itu kabur dari sekapan harus melahirkan di tengah jalan, dan saat bayinya berhasil keluar, Naniska memasukkan gigi hiu ke dalam lengan anaknya. Lengan Nawi pun dibuka. Benar saja, di dalam bekas luka berisi gigi hiu, dan Nawi adalah anak Naniska yang ia buang. Paginya Naniska dan lainnya berencana untuk menyerang kerajaan Oyo sebelum mereka menyerang. Dahomey pun segera menyiapkan bom yang akan dikirim ke markas Oyo. Singkat cerita, Agoji mulai menyergap markas Oyo. Peperangan pun pecah setelah Agoji meledakkan bom yang mereka kirim. Para Agoji tak takut sama sekali meskipun pasukan Oyo lebih banyak dari mereka. Tapi meskipun kalah jumlah, Agoji dengan mudah mengalahkan beberapa pasukan Oyo. Di tengah pertarungan, Nawi yang lengah dilempar oleh musuh sampai ia pingsan. Dirasa pasukannya banyak yang tewas, Oba Ade memutuskan untuk mundur dan juga membawa beberapa Agoji untuk dijual dengan harga tinggi. Nawi akhirnya terbangun dengan terikat bersama tawanan lainnya. Tapi ada satu teman Nawi yang bangun dan tak terikat dengan yang lain. Nawi menyuruhnya untuk kabur agar Nanaski tahu jika masih ada Agoji yang selamat dan akan dijual. Oba Ade yang ada di tengah kota berencana untuk kabur sambil membawa tawanan karena sebagian pasukannya sudah tewas dan jika tetap di Dahomey mereka akan tewas. Malamnya Nawi bertemu dengan Izogi yang ternyata ia juga tertangkap dengan kondisi lengan yang patah. Izogi menyerah dengan keadaannya dan berniat bunuh diri dibandingkan ia menjadi budak. Tapi Nawi mencoba menyadarkan Izogi agar tetap berjuang karena ia selalu berkata seperti itu kepadanya. Izogi pun termotivasi dan Nawi mencoba menggeser tulang lengan Izogi. Satu teman Nawi yang sebelumnya kabur akhirnya berhasil sampai di Dahomey. Ia segera melaporkan
jika ada Agoji yang menjadi tawanan di tengah kota. Naniska kemudian minta izin kepada raja untuk menyelamatkan teman-temannya. Tapi Gezo melarang karena mereka sudah menang dan itu merupakan pengorbanan Agoji untuk kerajaan. Dan juga kerajaan akan mengadakan pesta karena berhasil mengusir kerajaan Oyo. Nawi dan Izogi kemudian dipilih untuk dijual. Tak lama kemudian Malik datang tak terima jika Nawi dijual. Melihat kesempatan untuk kabur, Izogi dan Nawi segera kabur dari sana dengan melumpuhkan beberapa penjaga. Tapi sayangnya Nawi tertangkap. Izogi berencana menolong Nawi, tapi pada akhirnya ia harus tertembak oleh penjaga. Nawi yang ditolong Malik sedih dan Izogi akhirnya harus tewas di pelukan Nawi. Tak mau Nawi dijadikan budak, Malik pun menyelamatkan Nawi dengan cara membelinya. Malamnya Naniska tetap nekat pergi menyelamatkan teman-temannya seorang diri. Tapi Agoji lainnya menyusul Naniska dari belakang dan tidak mau jika Naniska berjuang seorang diri. Setelah perjalanan panjang, para Agoji sudah sampai dan segera melumpuhkan penjaga di sana. Mereka juga segera menyelamatkan para tawanan. Namun saat akan menyergap ke dalam, mereka semua ketahuan dan peperangan akhirnya pecah. Tapi lagi-lagi Agoji dengan sangat mudah menghabisi semua lawannya. Naniska akhirnya bertemu dengan Oba Ade dan berniat balas dendam. Terjadilah pertarungan yang sengit di antara mereka berdua. Tapi pada akhirnya Naniska menang dengan terbunuhnya Oba Ade. Di pantai, Santo dan Malik akan kabur dari sana bersama tawanan yang tersisa. Tapi Malik melepaskan ikatan tawanan dan membebaskannya. Para tawanan yang bebas pun marah dan langsung membunuh Santo dengan menenggelamkannya di laut. Nawi dan Malik pun berpisah karena Malik tidak bisa menetap di sana. Kepulangan Naniska bersama lainnya disambut sebagai pahlawan oleh warga. Dan Gezo tidak memarahi Naniska. Ia malah memberi penghormatan karena Naniska berhasil mengusir kerajaan Oyo. Di akhir film, Nawi perlahan mulai menerima Naniska sebagai ibunya. Dan akhirnya kerajaan Dahomey terbebas dari kerajaan Oyo dan juga perbudakan. Dan film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film The Woman King. Film yang wajib kalian tonton karena menceritakan kisah nyata perjuangan rakyat Afrika agar terbebas dari perbudakan. Untuk kalian yang suka channel tentang alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan video baru dari channel ini. Sekian dan sampai jumpa.